Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu hari ini? Sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat ya. Kalau ibu sekolah minggu apa kabar? Sehat. Gak dengar suaranya ibu, apa kabar? Sehat. Nah, ibu sekolah minggunya udah semangat ini mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk beribadah. Adik-adik sekolah minggu sudah semangat belum mau puji Tuhan hari ini? Sudah? Sudah semangat? Yo, yang udah semangat, kita mau sapa adik-adik sekolah minggu pakai yel-yelnya sekolah minggu. Dijawab dengan semangat di rumah ya. Boleh ya ibu sekolah minggu ya, kita sapa adik-adik sekolah minggu. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kayaknya nih semangatnya masih 50% ini. Iya, belum 100%. Iya, belum full. Kalau kita sapa sekali lagi bisa ya dijawab dengan semangat ya adik-adik sekolah minggu ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sore semua sudah semangat, kita mau puji Tuhan. Terlebih dahulu kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita dan hadir di tengah hati kita. Ibu mau undang semua adik-adik sekolah minggu untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, semua ambil sikap berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan membangunkan kami di pagi yang cerah. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita karena hari ini Tuhan layakkan kami kembali Tuhan untuk beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, biarlah kami bernyanyi dengan sukacita, biarlah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik, supaya firman Tuhan yang hari ini bisa kami dengar Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini kami dalam keadaan jarak yang jauh Tuhan, tapi kiranya Tuhan satukan kami Tuhan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, semuanya sudah semangat, kita mau puji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita ya. Ibu sekolah minggu tahu kan lagunya? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak lagunya ya? Gak apa-apa, kita belajar lagunya sama-sama ya. Semuanya boleh ikutin lirik lagu yang ada di bawah. Kita puji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita sama-sama. Semua bersuka cita ya. Ayo tepuk tangannya adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi ya, semuanya lebih semangat, lebih sukacita lagi adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hai adik-adik, untuk menambah rasa semangat kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan ayat 2-nya ya. Kita nyanyikan musik.
bejana. Nah, adik-adik yang di rumah udah pada hafal belum? Tentunya sudah hafal ya. Tapi kalau adik-adik ada yang belum hafal, masih boleh buka Alkitabnya. Yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 12 ayat 8. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Baik adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik, masih pada semangat? Masih dong Ibu. Tetap semangat ya, karena ibadah kita belum selesai. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita angkat lagu pujian kita, Bagaikan Bejana. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Musik Bu. Demikian hidup
Selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dulu kita berdoa ya. Kita undang dulu Tuhan di hati kita. Oke, kita semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, buat kasih-Mu Tuhan yang masih bisa kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang daripadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami anak-anak sekolah minggu tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi kami juga sebagai pelaku firman-Mu kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kita buka firman Tuhan hari ini ya dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7 ya. Sudah? Dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Adik-adik baca di rumah dan ibu baca di sini. Kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7-nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang Rasul Paulus di jemaat Kolose. Apa mau kita ceritakan hari ini adik-adik? Rasul Paulus mau menekankan, menasehati, meneguhkan jemaat Kolose, karena suatu saat nanti pasti jemaat Kolose akan mengalami ajaran-ajaran di luar Kristus adik-adik. Jadi apa mau ditekankan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mau ketika jemaat Kolose mengalami ajaran-ajaran di luar Kristus, jemaat Kolose tetap setia bersama Yesus Kristus. Tidak hanya setia adik-adik, tapi Rasul Paulus mau jemaat Kolose juga bertumbuh. Tidak hanya sekedar bertumbuh di dalam Kristus, tapi juga menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan jemaat Kolose. Nah, apa ya Bu yang mau kita pelajarin firman Tuhan hari ini tentang Rasul Paulus di jemaat Kolose? Nah, yang pertama adik-adik, kita sama-sama baca yuk di ayat 6-nya. Kita ibu-ibu guru sekolah minggu katanya sudah menerima Yesus Kristus. Jadi apa katanya di sini? Jadi hendaklah kamu tetap hidup di dalam Kristus. Nah, Tuhan mau kita sudah menerima Yesus, kita tetap setia bersama Yesus. Tidak hanya setia, tapi juga bertumbuh. Tidak hanya sekedar bertumbuh, juga menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi ya Bu? Nah, ini yang kedua. Yang kedua katanya di ayat 7. Dia mengatakan begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, sehingga kita menghasilkan buah yang melimpah dengan rasa syukur. Nah, apa ya maksudnya ya Bu? Apa ya maksudnya berakar? Arti berakar kan adik-adik, kita semakin menyatu, semakin mau bertumbuh bersama Yesus Kristus sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita bertumbuh, kita mengetahui adik-adik, dan ini sudah bertumbuh nih, sudah bertumbuh. Kita mengetahui mana yang baik buat kita dan yang mana yang bukan. Itu tanda kita sudah bertumbuh. Nah, ada lagi kan dibilang begini di firman Tuhan. Dan dibangun di atas Dia. Artinya apa ya?
dibangun di atas Dia. Hari semakin hari mau dibentuk, diarahkan sesuai dengan kehendak Allah, dan pastinya itu yang terbaik buat kita adik-adik. Nah, yang keempat apa? Ketika kita sudah mengimani bahwa Yesus Sang Juru Selamat kita bertumbuh, maka kita akan menghasilkan buah yang baik juga. Buah yang gimana ya Ibu? Buah yang selalu bersyukur, sedikit atau banyaknya yang kita dapat di dalam kehidupan kita. Buah yang selalu mengasihi kakak beradik dan saudara. Buah yang selalu menolong bagi yang kekurangan. Nah, Ibu mau nambahkan sedikit. Kita yang hidup ini seperti pohon adik-adik. Pohon yang bertumbuh, mau dibentuk sesuai dengan kehendak Allah dan mempunyai akar yang kuat dan menghasilkan buah yang baik, maka itu adalah kesenangan Tuhan. Sehingga Tuhan senang, kita pun disertai Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin? Oke, amin ya. Kita mau menutup khotbah kita hari ini. Terlebih dulu kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Beri mereka kesehatan sehingga mereka mempunyai aktivitas yang baik, itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, tetap setia beribadah walaupun di rumah. Tetap doakan bumi kita supaya segera Tuhan pulihkan, supaya kita bertemu lagi di gereja. Oke? Oke, Ibu. Nah, kita mau menutup ibadah kita angkat lagu pujian kita. Hujan berkat kan tercurah. Kita nyanyikan sama-sama ya. Semuanya kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Dan berkati Tuhan firman yang telah kami dengarkan yang dibawakan Ibu Elisa. Kiranya kabar baik itu Tuhan menjadi pengharapan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami senantiasa bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam-Mu. Dalam segala aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami dalam proses kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari berkenan di hadapan-Mu. Kami juga manusia yang tidak luput dari segala dosa. Ampunkan segala kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat